Ya. Waalaikumsalam, siang Mbak. Iya, silakan Ibu dulu. Ya. Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, aku mau tanya. Aku kan habis lahiran kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, katanya aku baru dengar juga sih, emang anak perempuan harus dihitan ya? Kalau menurut agama Islam itu memang harus dihitan gitu. Nah, terus fungsinya untuk hitan itu dia mencegah penumpukan dari sekma di bagian klitorisnya seperti itu. Oke. Dan tindakannya itu kalau di sini tidak memotong, jadi hanya menggores. Aman? Atau menorehnya itu dengan jarum suntik kayak gitu. Oke. Jadi saya jelaskan. Iya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Permisi Bu, Iya. Iya, saya panik Mbak, baru tahu hari ini kalau anak perempuan saya itu harus dihitan. Nah, anak saya kan udah 6 bulan ya, sedangkan saya taunya itu anak laki-laki aja yang dihitan. Masya Allah. Jadi saya panik. Tenang ya Ibu. Iya. Alhamdulillah anak saya baru dihitan di usia 8 bulan. Oh gitu, Iya. lebih tua dari anak saya ya? Iya. Anak saya dihitan di rumah sunat Dokter Mandian. Oh, Pelayanannya sangat bagus, Masya Allah. wah, Dan ditangani serius? langsung oleh ahlinya. Insya Allah aman Bu di sini. Ya, tidak ada pendarahan, tidak ada apa-apa. Serius ya Bu ya, aman ya? Insya Allah. Berarti nggak salah saya kesini ya? Saya Assalamualaikum. masih takut. Waalaikumsalam. Wah, ini seru banget ngobrolnya. Iya, Ngobrolnya apa sih? iya saya lagi panik Ustadz. Oh. Anak saya kan udah 6 bulan, tapi saya baru tahu kalau anak perempuan saya itu harus dihitan. Oh iya. Saya taunya anak laki-laki aja. Ya tidak lah. Laki-laki perempuan kan harusnya dihitan. Oh Nah, gitu. tadi kan saya lihat pada panik dan sebagainya, terus ngobrol lagi. Nah, supaya lebih jelas lagi, supaya tidak panik, supaya tidak deg-degan, supaya tidak ragu-ragu. Nih, aku punya tayangan nih. Coba kita lihat. Ada 3 pakar yang akan menjelaskan tentang khitan atau sunat anak perempuan. Kita saksikan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya Ustaz Maulana. Saya lagi berada di rumah sunat Dokter Mahdian. Wah, mulia sesuai syariat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kenapa saya ada di sini? Ini menjawab pertanyaan kepada semua jamaah atau pemirsa dimanapun berada. Banyak masyarakat yang bertanya, nih gimana nih mengenai khitan atau sunat khusus anak perempuan. Nah, alhamdulillahirabbil di tengah-tengah kita sudah ada pakar-pakarnya. Ada dari kedokteran, ada dokter, dokter Valeria. Makasih banyak ya, udah hadir di luar biasa. Ada juga dari lawyer. Siapa? Bapak Anhari, Sultani. Bapak Anhari Sultani, makasih banyak ya. Sama-sama, sudah berada di Pak. tengah-tengah kita untuk menjelaskan nih gimana dasar hukumnya. Nah, ada lagi nih yang masih ragu-ragu, ternyata ada dari Majelis Ulama Indonesia, dari Komisi Fatwa, dari Bapak Aminuddin Yakub. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dulu ya. Nih, dari Majelis Ulama, dari Komisi Fatwa, berkaitan dengan gimana nih sebenarnya hukum Islam tentang khitan untuk anak perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, khitan perempuan itu adalah bagian dari syiar Islam. Syiar Islam. Dalam hadis Nabi ada sejumlah hadis yang menjelaskan tentang khitan perempuan, Ya. atau disebut juga dengan al-khifat ya. Nah, pertama misalnya hadis Nabi, al-khitanu sunnatun lirijal wa makrumatun linnisa. Bahwa khitan khitan itu bagi laki-laki itu sunnah, dan bagi perempuan itu adalah makrumah. Makrumah itu sunnah juga sebetulnya. Sunnah. Kemudian di masa Rasulullah ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini dia yang suka mengkhitan perempuan. Nabi berpesan, ya Ummu Atiyah, ikhfidi wala tunhiki fa innahu ahza lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'an. Wahai Ummu Atiyah, sunatilah perempuan itu. Wala tunhiki, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, nanti akan saya jelaskan batasannya.
Fa inna dzalika, karena itu membuat wanita menjadi bahagia dan menyenangkan suami. Membuat bahagia dan menyenangkan suami. Gitu. Kalau hukum fikih kan akan terjadi yang namanya mandi junub. Salah satunya ada apabila Betul. dua khitan ketemu. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Itu juga hadis lagi yang lain. Hadis lagi, berarti dua hitan yang ketemu, maka wajib mandi. Mandi. Berarti dua hitam itu yang dimaksud adalah hitan laki-laki dan hitan perempuan. Masya Allah. Iya. Yang menariknya tadi ini buat catatan. Ternyata hitan bagi perempuan kan bentuk kemuliaan ya, karena bisa menyenangkan Suami dan bentuk kebahagiaan. Ya, nah berdasarkan hadis itu kemudian seluruh ulama itu sepakat ya dalam masalah hukum khitan, ya jumhurul ulama mengatakan baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanabilah, bahkan sebagian Syafi'iyah itu mengatakan hukum khitan perempuan itu sunnah. Oh, sunnah. Makrumah itu sama dengan sunnah. Nah, tapi ada sebagian Syafi'iyah mengatakan itu wajib. Oh iya. Jadi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan khitan perempuan itu haram. Jadi pada dasarnya khitan itu bagi perempuan sangat dianjurkan. Sunnah. Tidak ada larangan. Sekali lagi, tidak ada larangan. Tidak ada ulama yang melarang khitan perempuan. Jadi dari sisi ulama, sisi Islam, jadi pada dasarnya tidak ada larangan. Betul. Ulama manapun tidak ada yang melarang untuk khitan perempuan. Hanya caranya yang harus benar. Maksud, maaf. Ya. Caranya yang gimana maksudnya? Jadi begini, khitan pada perempuan itu di masyarakat dunia bentuknya bermacam-macam. Oh, ya ini jadi penasaran kita. Gimana? Ya, ada khitan yang praktiknya hanya simbolik. Maksudnya? Simbolik itu begini, ada ayam hitam, jengger ayam, kemudian ada anak perempuan di sebelah. Nah, jengger ayamnya itu dipotong, itu simbol wanitanya sedang dikhitan. Oh. Tapi wanitanya tidak diapa-apain. Oh, ya. Itu ada praktek seperti itu. Ada praktek khitan namanya insisi. Insisi itu klitorisnya dipotong sebagian. Ada eksisi. Klitorisnya dipotong semuanya. Aduh. Tapi ada lagi yang sangat ekstrim. Namanya khitan Afrika atau khitan Fir'aun. Ya. Wah, itu ekstrim sekali. Jadi klitorisnya dipotong, jengger dalam vaginanya itu juga dipotong, kemudian vaginanya itu dijahit, dan kemudian disisakan lubang kecil untuk wanita itu buang air kecil atau mengeluarkan darah haidnya. Tapi sebenarnya maaf, saya potong. Aduh, ini lagi penasaran kan. Sebenarnya maaf, intinya kalau dari sisi majelis ulama dalam komisi fatwa yang dianjurkan, disarankan ataupun diharuskan harus mengambil sisi yang mana? Nah, karenanya kemudian majelis ulama, karena masalah khitan perempuan ini ada pro dan kontra. Betul. Ya, ada yang ingin melarang sama sekali khitan perempuan, ada yang membolehkan. Nah, maka majelis ulama mengeluarkan fatwa. Fatwanya itu berbunyi larangan melarang khitan perempuan. Ya. Larangan melarang khitan perempuan. Karena apa? Karena khitan perempuan tadi saya katakan berdasarkan hadis-hadis Nabi, Nabi saja tidak melarang. Ada Ummu Atiyah dikatakan, ya Ummu Atiyah ikhfidi. Sunat tilas gitu kan. Nggak dilarang kan sama Rasul. Dilarang. Nah, kita tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasul. Iya. Nah, tapi caranya. Caranya aja. Itu harus. Jadi yang cara yang mana? Nah. Dari yang tiga tadi. Ada yang cuma sekedar simbol, ada yang ekstrim, dan ada yang tadi ini. Iya. Yang mana? Nah, jadi di dalam kitab-kitab ulama fikih dahulu itu sudah dijelaskan bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah, sebagian kecil mewajibkan, bagian Syafi'iyah. Tetapi yang dimaksud khitan perempuan itu adalah qat'u ma adna minal jaldah ma'alal farj. Memotong ini artinya melepaskan. Ya, melepaskan. Ma adna minal jaldah, seminimal mungkin jaldah. Jaldah itu kulit. Ya, kulit. Ma'alal faraj. Nah, ini ulama dulu bilangnya begitu. Ma'alal faraj itu bisa bermakna vagina, maaf ya. Bisa bermakna klitoris. Oh, gitu. Nah, kemudian oleh kedokteran sekarang ternyata di atas klitoris itu klitoris wanita itu diseliputi oleh satu kulit ari
yang tipis, yang namanya preposium. Nah, nanti Bu Dokter Oh menjelaskan. iya, bagiannya. Nah, nanti jadi yang dimaksud khitan pada wanita dalam syariat Islam itu bukan FGM, feminine genital mutilation, seperti khitan Fir'aun yang saya jelaskan tadi. Tidak pula memotong klitoris secara penuh, tidak pula memotong sebagian. Jadi yang dihilangkan apa? Qat'u ma'adna minal jalda, melepaskan jalda, kulit yang menyelimuti klitoris tadi, yang disebut preposium dalam bahasa kedokterannya. Nah, itulah yang dikupas. Nah, itulah batasannya. Sementara klitorisnya itu tidak dipotong sebagian, apalagi seluruhnya. Jadi yang beranggapan merusak, yang beranggapan menzolimi, terus membahayakan buat perempuan, sebenarnya tidak sama Karena mereka sekali. beranggapan khitan perempuan itu ya seperti khitan Fir'aun atau insisi atau eksisi atau tadi. mungkin kayak khitan anak laki-laki. Beda. Jadi pada dasarnya khitan anak perempuan itu sebenarnya aman dan tidak membahayakan. Justru sebenarnya kalau khitan buat anak laki-laki kan, maaf ya, untuk laki-laki adalah untuk kesucian. Betul. Sementara untuk perempuan adalah bentuk kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan. Jadi bukan untuk menghinakan, bukan untuk merusak, bahkan bukan untuk membahayakan. Nah, nih lebih jelasnya lagi. Kita mau landasan hukumnya nih. Ini luar biasa. Ada Pak Anhari. Pak Anhari, maaf izin. Gimana nih dasar hukum tentang khitan anak perempuan? Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Sebenarnya kalau kita ngomong dasar hukum di Indonesia ini tidak lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga hak asasi manusia. Tiga-tiga itu harus dibahas. Dari segi Pancasila, Pancasila itu merupakan dasar dan ideologi negara, di mana semua peraturan, produk peraturan itu tidak boleh lepas materinya dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Nah, Pancasila itu kita ketahui ya, yang sangat menonjol, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi permasalahannya sunat itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Ada hubungannya dengan agama atau tidak? Nomor lainnya, itu manusiawi apa tidak? Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, maka pasal 29 ayat 1 dan 2 itu mengatakan negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin tiap penduduk untuk meluk agamanya dan beribadat sesuai dengan keyakinan agama tersebut. Sekarang yang ditanya, apakah sunat perempuan itu ada anjuran agama itu? Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Bapak Aminuddin dari Fatwa MUI tersebut, bahwa sunat perempuan memang anjuran agama. Oleh karena itu, ini sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2. Di samping itu, kalau kita mau lihat pasal lainnya, yaitu pasal 28E, yaitu setiap orang bebas meluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Nah, itu berarti sunat perempuan itu merupakan pelaksanaan syariah yang dijamin oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Pasal 28H, setiap orang, ini Undang-Undang Dasar 45 ya, masih ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, orang yang disunat, perempuan yang disunat itu merasa bahagia, merasa mulia, merasa berharga, merasa tidak termarginalkan, bahkan makrumah. Peraturan tentang hak asasi manusia, negara ini, negara Indonesia itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia itu dan harus melindungi dan menghormati orang-orang yang mempraktekkan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sunat perempuan merupakan ajaran dan anjuran bagi umat Islam yang ditaati bertahun-tahun di negara ini.
Dan sesuai dengan aturan itu mestinya negara itu melindungi, mengarahkan supaya sunat perempuan itu menjadi selamat, nyelamatin semua dan menjadi baik. Itu kewajiban negara. Karena untuk sunat melindungi perempuan tidak sesuai ada anjuran agama dan sesuai dengan hak asasi manusia dan merupakan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sebelumnya itu ada peraturan Menteri Kesehatan yang membolehkan sunat perempuan, bahkan mengatur secara detail bagaimana cara sunat perempuan. Jadi itu. ada aturan dari Menteri? Ada. Oh, Masya Allah. Yaitu peraturan Menteri nomor 1636 Menkes tahun 2010 itu yang mengatur tentang bagaimana cara sunat perempuan dan bagaimana para tenaga medis dan dokter itu harus melakukannya. Hanya untuk peraturan itu kemudian dicabut. Nah, peraturan itu dicabut oleh peraturan Menteri nomor 6 tahun 2014. Dicabut peraturan yang membolehkan tadi dicabut. Dari 2010 ke 2014. Nah, dicabut. Peraturan itu dicabut oleh peraturan Menteri lagi nomor 6 tahun 2014. Yaitu tentang pencabutan peraturan Menteri Kesehatan yang lalu. Pasal satunya berbicara peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Jadi solusinya? Pasal 2-nya itu solusinya. Apa isi pasal 2-nya? Tadi kan dicabut ya, peraturan. Pasal 2-nya memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Syariah untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat. Yang tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan. Atau di sini disebut female genital mutilation. Jadi ruh atau semangat dari pencabutan tersebut masih memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan sunat perempuan yang sekarang diserahkan kepada Dewan Syariat, yaitu mungkin yang ada hubungan dengan MUI. Yang tadi kan diterbitkan oleh peraturan menteri, isinya ini caranya ini. Itu dicabut peraturan itu. Sekarang caranya diserahkan kepada MUI. Bagaimana MUI? Silakan Anda bikin sunat sesuai dengan syariat Islam yang ada di pasal 2 itu. Ya, jadi itulah yang masih membolehkan, sangat dibolehkan. Jadi dicabut di atas yang ngatur menteri. Sekarang yang ngatur harus MUI. Oh, jadi gini. Alhamdulillahirabbil. Jadi sudah jelas bahwa sebenarnya kalau orang berkata kan peraturan menterinya udah dicabut yang 2010 diganti dengan 2014 itu. Tapi ternyata pencabutan itu bukan berarti melarang untuk sunat. Jadi hanya mencabut untuk metode caranya aja yang ada di pasal 2 itu diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya jelaskan kronologis seperti yang disampaikan Pak Anhari tadi. Luar biasa sejarahnya. Ya. Jadi awalnya dulu ada namanya surat edaran. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kemenkes tentang larangan medikalisasi khitan. Larangan medikalisasi khitan itu artinya tenaga medis itu tidak boleh melakukan praktik khitan perempuan. Bukan khitan laki-laki, khitan perempuan. Nah, atas larangan itu muncul pro kontra karena proses aturan itu keluar tanpa koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian masyarakat yang punya keyakinan, punya hak asasi kalau bahasa Pak Anhari tadi untuk melakukan khitan berdasarkan keyakinannya, itu datang ke tenaga medis, ke rumah sakit, ke puskesmas, mereka tidak bisa melakukan khitan anak perempuannya. Nah, ini alhasil apa yang terjadi akibat adanya larangan medikalisasi khitan itu? Mereka lari ke paraji, ke dukun, ke bengkong, kalau orang Betawi bilang begitu. Ya, dukun sunat perempuan yang kemudian praktiknya tidak higienis. Praktiknya malah melakukan FGM, feminine genital mutilation tadi, yang justru malah merusak. Nah, maka kemudian kita keluarkanlah fatwa tadi, larangan melarang khitan perempuan, begitu. Larangan melarang. Maka kemudian
itu dicabut, surat edaran itu diganti dengan Permenkes yang 2010 tadi. Oh, gitu. Nah, 2010 tadi masih ada pro kontranya. Seperti Pak Al-Hari katakan, muncul Permenkes yang 2014 yang di situ memang ruhnya tetap dibolehkan. Diserahkan kepada MPKS namanya. MPKS itu adalah Majelis Pertimbangan Kesehatan Syara. Oh, gitu. Itu adalah lembaga yang ada di Kementerian Kesehatan. Yang di situ memberikan advice atas kebijakan. Nah, MPKS ini memang sebagiannya adalah berisi unsur dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, di MPKS ini kemudian merekomendasikan bahwa praktek khitan perempuan mengikuti fatwa MUI tadi. Oh, gitu. Batasan-batasan ketentuannya seperti itu. Justru sebenarnya ketika dilarang untuk menangani, ini jadi rancu lagi karena ternyata masyarakat tidak bisa khitan anaknya di ke rumah sakit dan sebagainya, harus kembali lagi ke tradisional dan sebagainya. Makanya ini kita bersyukur ya, ada rumah sunat Dokter Muhdian yang ibaratnya alhamdulillah udah bagus, bahkan cabangnya ada banyak ya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Banyak yang bertanya, apakah sunat untuk anak perempuan itu justru mengganggu atau merusak? Jawabannya pada teknik pelaksanaannya. Nah, di sini ada Dr. Valeria, SPOG. Dengan ini kami silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Juga kesedarannya. Jadi memang khitan ini full syariat. Ya. Kami dari medis itu memang hanya mengawal supaya pelaksanaannya itu sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan. Tentu saja pelaksanaannya harus mempertimbangkan unsur aman, higienis ya, jadi tidak boleh dilakukan sembarangan. Dan itu sebenarnya sudah ada panduannya dari peraturan Menkes yang tadi ternyata sudah dicabut yang tahun 2010 itu detail sekali dijelaskan langkah-langkah pelaksanaannya bagaimana. Harus pakai sarung tangan, harus melakukan disinfeksi dan seterusnya. Jadi dari sisi medis sendiri tidak ada larangan juga. Jadi tidak ada larangan. Jadi intinya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya. Selama sesuai dengan panduan hadisnya. Oh, panduan hadis tidak ada pemotongan, tidak ada eksisi, insisi, tidak ada penjahitan dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Bahkan prosedurnya itu bahkan tidak menimbulkan perdarahan. Tidak ada darah, tidak ada yang dipotong dan seterusnya. Jadi hanya membuka atau memisahkan kulit mukosa yang menutupi bagian klitoris. Oh. Hanya itu dan sangat sebentar. Jadi memang membutuhkan penjelasan khusus, tetapi itu tidak rumit prosedurnya sehingga bisa dikerjakan oleh orang yang sudah dilatih. Dan itu memang kita memerlukan panduan kalau sebelumnya adalah dari Depkes, karena sudah dialihkan ke Majelis Ulama. Tentu saja kita membutuhkan panduan dari Majelis Ulama supaya pelaksanaannya itu tidak melenceng dari syariat. Gitu. Jadi sebenarnya luar biasa ya. Jadi dari tiga pakar udah dijelasin. Jadi sebenarnya khitan atau sunat anak perempuan itu aman, tidak merusak, tidak membahayakan, tidak menjadikan efek yang membahayakan buat anak perempuan. Bahkan justru menjadikan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Jadi maaf dok, ini kan solusi buat yang masih takut nih, yang masih takut anak perempuannya disunat, mungkin karena melanggar kesehatan dan sebagainya. Gimana nih untuk meyakinkan? Ya, silakan. Secara umum kan tidak ada sesuatu kerugian dari sisi medis. Sisi medis tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian sama sekali. Dan untuk melaksanakan itu memang niatnya adalah sami'na wa ata'na. Oh, Masya Allah. Mengikuti hadis, itu sunnah. Nggak masalah, itu buat kita syariat kan ya. Ada pahalanya, ada kemuliaan dan seterusnya. Dan tinggal ahli medis hanya membantu pelaksanaannya saja supaya sesuai dengan tuntunan syariat, tidak melanggar hal-hal yang menyalahi seperti female genital mutilation, itu sama sekali tidak dibenarkan. Karena itu juga praktik budaya di Afrika, itu juga bukan syariat mereka, itu juga bukan syariat Islam, itu budayanya Afrika. Gitu. Jadi kalau kita tentu saja Muslim mengikuti
sunnah dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi ternyata sunat atau hitan anak perempuan itu sebenarnya tidak merusak, bahkan tadi ini nih ditekankan, bahkan sampai tidak ada darah. Iya. Hanya sebenarnya membuka. Jadi sebenarnya hitan anak perempuan atau sunat anak perempuan itu justru memudahkan. Sekali lagi, justru memudahkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi 3 pakar tadi sudah menjelaskan tentang hitan anak perempuan, sunat anak perempuan. Jadi lega rasanya. Jadi apa sarannya? Yuk sekarang nih buat ibu-ibu yang mungkin takut tentang hitan anak perempuan sudah lega, silakan aja daftar ya di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Nah, luar biasa ya. Ini perbincangan kita tentang hitan atau sunat anak perempuan cukup melegakan. Saya pribadi juga sangat lega karena kadang kala saya juga kaget. Tiba-tiba ada aja orang berkata, nggak ada sunat anak perempuan. Lah, gimana ini? Nah, nggak usah ragu, nggak usah takut. Silakan aja daftar anak-anaknya untuk daftar untuk sunat di Rumah Sunat Dr. Mahdian, rekomendasi terbaik tempat hitan perempuan yang insya Allah aman dan nyaman. Alhamdulillah.